Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Semoga hari ini Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, hati tenang, pikiran jernih dan rezeki yang Allah limpahkan selalu cukup serta penuh keberkahan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membuka pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin sedang ada di benak banyak dari kita semua. Benarkah rapelan gaji pensiunan tahun 2026 akan segera cair? Benarkah THR pensiunan disebut-sebut dibayarkan pada bulan Maret 2026? Dan yang paling membuat penasaran, benarkah Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah terbaru sebagai dasar kebijakan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan. Banyak pesan masuk, banyak komentar berdatangan, banyak grup WhatsApp membagikan informasi dengan judul yang sangat meyakinkan. Bahkan ada yang menuliskan dengan huruf besar bahwa rapelan dan THR sudah resmi disahkan. Tentu saja kabar seperti itu membuat hati berdebar. Ada yang merasa lega, ada yang merasa berharap, ada pula yang langsung mulai menghitung-hitung rencana keuangan jika benar pencairan dilakukan pada Maret. Karena itu, dalam pembahasan kali ini kita tidak akan langsung terbawa arus. Kita akan duduk bersama, menelaah satu persatu, merangkai ulang informasi yang beredar agar menjadi lebih runtut, lebih tenang dan lebih mudah dipahami. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu satu hal penting. Informasi mengenai gaji, pensiun, rapelan, dan THR bukanlah informasi biasa. Ini menyangkut hak, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah memasuki masa purna tugas, kebutuhan hidup tidak berhenti, bahkan seringkali justru bertambah. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, tagihan listrik, air, kebutuhan dapur, transportasi, hingga kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Itulah sebabnya ketika ada kabar mengenai kenaikan, penyesuaian atau rapelan, wajar jika Bapak Ibu menaruh perhatian besar. Sekarang mari kita masuk ke inti informasi yang beredar. Disebutkan bahwa ada sebuah berita nasional yang diklaim terbit pada hari Jumat 15 Februari 2026. Judulnya kurang lebih menyatakan bahwa rapelan dan THR pensiunan 2026 akhirnya cair dan resmi disahkan melalui PP terbaru yang telah ditandatangani Presiden. Dari judul itu saja, banyak orang langsung merasa bahwa semuanya sudah final. Kata-kata seperti akhirnya cair, resmi disahkan, dan Presiden tekan PP memang terdengar sangat kuat. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu belajar satu hal penting dalam menyikapi informasi. Judul berita seringkali dibuat sangat menarik, tujuannya agar orang membaca, tetapi isi berita dan detail regulasinya adalah bagian yang justru paling penting. Karena itu mari kita bedah isi narasi tersebut secara perlahan. Dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa pemerintah memastikan adanya kenaikan gaji bagi ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun yang jumlah penerimanya mencapai sekitar 9,4 juta orang, termasuk para pensiunan. Angka 9,4 juta ini tentu bukan angka kecil. Ini menggambarkan cakupan yang sangat luas. Di dalamnya mencakup ASN aktif, pensiunan PNS, pensiunan instansi pusat, pensiunan daerah, pensiunan pejabat, hingga penerima pensiun janda dan duda. Artinya, jika benar kebijakan tersebut ada, maka dampaknya memang besar. Namun disinilah kita perlu memahami konteksnya. Dalam sistem pembayaran pensiun di Indonesia, jumlah penerima memang jutaan. Setiap perubahan kebijakan yang menyentuh gaji pokok atau komponen tertentu otomatis akan berdampak pada sistem yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, setiap penyesuaian tidak bisa dilakukan secara instan. Ada tahapan regulasi, ada penyesuaian sistem, ada verifikasi data, ada sinkronisasi dengan mitra bayar, dan ada proses administrasi lainnya. Lalu bagaimana dengan istilah rapelan yang disebut-sebut akan cair? Bapak Ibu yang kami hormati, rapelan pada dasarnya adalah selisih pembayaran akibat adanya kebijakan yang berlaku mulai periode tertentu, tetapi pembayarannya baru dilakukan setelah proses penyesuaian selesai. Contohnya begini, jika suatu kebijakan kenaikan pensiun berlaku efektif mulai Januari, tetapi proses administrasi dan penyesuaian sistem baru selesai pada Maret, maka pada bulan Maret biasanya dibayarkan selisih untuk Januari dan Februari.
Itulah yang disebut rapelan. Jadi rapelan bukan berarti pensiun pokok sebelumnya tidak dibayar. Yang dibayarkan adalah selisih kenaikan yang belum sempat tersalurkan. Nah, dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa tunggakan terjadi karena proses sistem pembayaran yang melibatkan verifikasi jutaan data pensiunan. Penjelasan ini secara logika memang masuk akal. Sistem pembayaran pensiun melibatkan data identitas, nomor pensiun, rekening, status keluarga, dan berbagai komponen lainnya. Jika ada penyesuaian kebijakan, maka sistem harus diperbarui agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, kesalahan nominal, kesalahan data, atau salah transfer, tentu akan menimbulkan masalah baru. Bisa terjadi koreksi, bisa terjadi pemotongan di bulan berikutnya, itu tentu tidak nyaman bagi penerima. Karena itu proses verifikasi seringkali membutuhkan waktu. Namun pertanyaannya sekarang, apakah benar sudah ada peraturan pemerintah terbaru tahun 2026 yang menjadi dasar kebijakan tersebut? Bapak Ibu yang kami hormati, dalam narasi yang beredar memang disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP terbaru pada tahun 2020, tetapi dalam informasi tersebut tidak dicantumkan nomor PP, tidak disebutkan tanggal penetapan secara rinci, dan tidak ada kutipan pasal atau lampiran resmi atau bapinya. Padahal jika sebuah peraturan pemerintah telah ditandatangani, biasanya akan ada nomor resmi dan publikasi melalui kanal pemerintah. Peraturan pemerintah bukanlah dokumen informal, itu adalah produk hukum formal. Setelah ditandatangani, biasanya diumumkan melalui saluran resmi negara. Karena itu, penting bagi kita untuk menunggu kejelasan yang benar-benar memiliki rujukan resmi. Sekarang mari kita bahas bagian lain dari narasi tersebut. Disebutkan bahwa kenaikan gaji untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja. Sedangkan untuk ASN daerah disebut mengikuti skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Di sini kita perlu memahami satu hal. Kebijakan untuk ASN aktif memang seringkali berkaitan dengan kebijakan pensiun, terutama jika yang disesuaikan adalah gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun. Namun, tidak semua komponen otomatis memengaruhi pensiun. Tunjangan kinerja, misalnya pada banyak kasus memiliki aturan tersendiri dan tidak selalu menjadi komponen perhitungan pensiun pokok. Karena itu, ketika membaca narasi yang mencampurkan kenaikan gaji ASN aktif dengan rapelan pensiunan, kita perlu memisahkan mana yang langsung berdampak dan mana yang tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, bagian lain dari informasi tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli karena harga kebutuhan pokok terus meningkat. Ini adalah alasan yang sering dikemukakan dalam berbagai kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun. Memang benar, biaya hidup tidak pernah berhenti naik. Harga bahan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan harian terus bergerak. Dalam situasi seperti itu, penyesuaian penghasilan menjadi hal yang sangat dinantikan. Namun sekali lagi, setiap kebijakan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan proses pelaksanaan yang terukur. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, THR 2026. Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa THR pensiunan akan cair pada bulan Maret 2026. Secara pola, memang THR biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Waktunya sering berada beberapa minggu sebelum Hari Raya agar penerima dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan Lebaran. Jika Maret 2026 berdekatan dengan periode tersebut, maka penyebutan Maret bisa saja didasarkan pada pola tahun-tahun sebelumnya. Namun kepastian tanggal biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah menjelang waktu pelaksanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah pentingnya bersikap tenang. Harapan itu baik, tetapi harapan yang terlalu cepat tanpa kepastian bisa membuat perencanaan keuangan menjadi terganggu jika ternyata realisasinya berbeda. Karena itu, sambil menunggu kepastian resmi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara bijak. Pertama, pastikan data Bapak Ibu di mitra bayar dan pengelola pensiun dalam keadaan benar dan aktif. Kedua, jika ada perubahan nomor rekening, alamat, atau status keluarga, segera laporkan sesuai jalur resmi. Ketiga, lakukan autentikasi atau verifikasi berkala sesuai ketentuan agar tidak ada hambatan administratif.
Keempat, biasakan untuk mengecek ulang informasi yang beredar, terutama jika tidak mencantumkan nomor regulasi atau sumber resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memahami bahwa setiap kabar tentang rapelan dan THR membawa harapan. Harapan untuk sedikit ruang bernapas dalam mengatur kebutuhan, harapan untuk sedikit kelonggaran menjelang hari raya, harapan untuk merasa diperhatikan. Namun di saat yang sama, kita juga perlu menjaga ketenangan. Informasi yang menyebut sudah resmi cair, tetapi belum disertai rincian resmi perlu disikapi dengan hati-hati, karena jika benar ada PP terbaru tahun 2026, biasanya akan ada penjelasan lebih detail, siapa yang menerima, berapa besarannya, kapan berlaku, dan bagaimana mekanismenya. Tanpa rincian itu kita belum bisa menyimpulkan secara pasti. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di titik ini kita sudah memahami beberapa hal penting. Pertama, ada narasi yang menyebut rapelan dan THR 2026 cair dan telah disahkan melalui PP terbaru. Kedua, disebutkan jumlah penerima mencapai sekitar 9,4 juta orang. Ketiga, dijelaskan adanya kenaikan gaji ASN aktif dan pencairan tunggakan pensiun. Keempat, disebutkan alasan kebijakan adalah untuk menjaga daya beli dan membantu kebutuhan dasar. Kelima, dijelaskan bahwa proses administrasi dan verifikasi data menjadi faktor yang memengaruhi waktu pembayaran. Namun, yang belum ada dalam narasi tersebut adalah rincian regulasi resmi yang bisa dijadikan pegangan kuat. Karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tetap menunggu kejelasan lebih lanjut dari sumber resmi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana biasanya proses penetapan kebijakan seperti ini berjalan, bagaimana tahapan regulasi diterbitkan, serta bagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi gambaran untuk memahami situasi 2026 ini. Untuk sementara, sampai di sini dulu pembahasan bagian pertama. Insya Allah pada bagian kedua nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi dengan alur yang lebih terstruktur dan lebih mendalam agar Bapak Ibu benar-benar memahami gambaran utuhnya. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada bagian pertama tadi kita sudah membedah isi informasi yang beredar tentang kabar, rapelan dan THR pensiunan tahun 2026. Kita sudah melihat bagaimana narasi itu dibangun, apa saja poin yang disebutkan, dan bagian mana yang masih membutuhkan kejelasan resmi. Sekarang di bagian kedua ini, kita akan masuk lebih dalam. Kita tidak hanya mengulang informasi, tetapi mencoba memahami bagaimana sebenarnya proses kebijakan seperti ini berjalan. Karena semakin kita paham alurnya, semakin tenang pula kita menyikapinya. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kebijakan yang menyangkut gaji ASN dan pensiun tidak muncul begitu saja. Ada tahapan panjang yang biasanya dilalui. Pertama adalah tahap perencanaan anggaran. Kebijakan kenaikan gaji atau penyesuaian pensiun selalu terkait dengan kemampuan keuangan negara. Artinya, sebelum sebuah kebijakan diumumkan, biasanya sudah ada pembahasan di tingkat perencanaan anggaran nasional. Di tahap ini, pemerintah menghitung berapa jumlah penerima, berapa potensi kenaikan, dan berapa total kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Jika jumlah penerima disebut mencapai sekitar 9,4 juta orang, maka angka itu tentu bukan kecil. Artinya, perubahan sekecil apapun dalam nominal akan berdampak besar terhadap total anggaran negara. Setelah perencanaan anggaran, biasanya ada tahap pembahasan teknis. Disinilah kementerian terkait menyusun rancangan regulasi. Jika memang benar akan diterbitkan peraturan pemerintah baru pada tahun 2026, maka rancangan tersebut tentu melewati proses administrasi, harmonisasi, dan legal drafting yang tidak sederhana. Bapak Ibu perlu memahami bahwa peraturan pemerintah bukan sekadar surat pengumuman. Ia adalah produk hukum formal yang memiliki konsekuensi anggaran dan administrasi. Jika benar Presiden telah menandatangani PP baru sebagaimana disebut dalam narasi yang beredar, biasanya akan ada nomor resmi, tanggal penetapan, dan publikasi di lembaran negara. Ini adalah prosedur baku dalam sistem hukum kita. Karena itu ketika informasi menyebut Presiden sudah tekan PP terbaru, tetapi belum ada rincian nomor dan tanggal resmi, kita perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut. Sekarang mari kita pahami bagaimana biasanya proses pencairan rapelan terjadi. Misalnya pemerintah menetapkan bahwa mulai Januari 2026 terjadi penyesuaian pensiun sebesar persentase tertentu, namun proses administrasi baru selesai pada bulan Maret, maka pada saat pencairan di Maret biasanya akan dibayarkan selisih untuk Januari dan Februari sekaligus.
Inilah yang sering disebut rapelan. Tetapi proses menghitung rapelan tidak sesederhana mengalihkan angka. Sistem harus memastikan data setiap penerima sudah benar. Status keluarga harus sesuai. Rekening aktif, tidak ada perubahan data yang belum tercatat karena jika satu saja komponen salah, bisa terjadi kesalahan nominal. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah letak pentingnya verifikasi data. Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa tunggakan terjadi karena proses sistem yang melibatkan verifikasi jutaan data. Pernyataan ini sebenarnya masuk akal dari sisi teknis. Mengelola jutaan data bukan perkara ringan. Setiap NIP, setiap nomor pensiun, setiap status janda atau duda, setiap komponen tunjangan harus sinkron dengan sistem pembayaran dan perbankan nasional. Karena itu, ketika ada kebijakan baru, sistem tidak bisa langsung otomatis berubah dalam hitungan jam. Ada proses pembaruan, ada pengujian sistem, ada sinkronisasi dengan mitra bayar. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah posting bertahap. Dalam praktiknya pencairan dana kepada jutaan penerima sering dilakukan dalam beberapa gelombang. Ada yang masuk lebih dulu, ada yang menyusul. Ini bukan berarti ada perbedaan hak, melainkan karena proses teknis yang bertahap. Sekarang mari kita masuk pada bagian THR. THR bagi pensiunan biasanya diatur dalam kebijakan khusus yang diumumkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Waktu pengumumannya seringkali tidak jauh dari bulan pelaksanaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah biasanya mengumumkan skema THR beberapa minggu sebelum pencairan. Di dalamnya dijelaskan siapa saja penerima, komponen apa saja yang dibayarkan, dan kapan waktu transfer dilakukan. Jika dalam narasi disebutkan bahwa THR 2026 akan cair pada bulan Maret, maka kemungkinan besar itu adalah perkiraan berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, namun kepastian tanggal tetap bergantung pada keputusan resmi yang diumumkan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, di titik ini kita perlu jujur pada diri sendiri. Kita semua berharap kabar tersebut benar. Kita semua ingin agar ada penyesuaian yang membantu meringankan beban hidup. Tetapi harapan perlu diiringi kehati-hatian, karena dalam beberapa kasus informasi yang beredar di media sosial seringkali menggabungkan antara kebijakan ASN aktif dan kebijakan pensiun tanpa memisahkan detailnya. Misalnya, kenaikan gaji ASN aktif bisa saja diumumkan, namun belum tentu pada saat yang sama langsung berdampak pada pensiun pokok. Terkadang perlu aturan turunan atau penyesuaian tambahan, begitu pula dengan tunjangan kinerja. Banyak yang mengira bahwa setiap kenaikan tunjangan otomatis memengaruhi pensiun, padahal dalam praktiknya tidak semua tunjangan menjadi komponen dasar perhitungan pensiun. Karena itu penting sekali memahami struktur penghasilan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bayangkan sebuah skenario. Jika benar ada PP terbaru tahun 2026 yang mengatur penyesuaian, maka biasanya akan ada penjelasan rinci seperti mulai kapan berlaku, berapa persentase kenaikan, komponen apa saja yang dihitung, bagaimana mekanisme rapelan, dan kapan jadwal pencairan dilakukan. Tanpa rincian itu, kita belum bisa memastikan secara akurat. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sering luput diperhatikan. Ketika sebuah kebijakan disebut menyentuh ASN pusat dan daerah, implementasinya bisa berbeda. Untuk ASN pusat, anggaran biasanya langsung berasal dari APBN. Sedangkan untuk ASN daerah, meskipun regulasi payungnya sama, pelaksanaannya bisa menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Itulah sebabnya dalam narasi disebutkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa pelaksanaan di daerah tidak selalu identik waktunya dengan pusat. Namun untuk pensiunan PNS yang pembayarannya melalui sistem nasional biasanya mekanisme lebih terpusat. Tetap saja penyesuaian teknis bisa memerlukan waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita lihat dari sisi psikologis. Mengapa kabar seperti ini cepat sekali menyebar? Karena menyentuh kebutuhan nyata, karena menyentuh harapan, karena menyentuh kesejahteraan. Ketika seseorang membaca judul resmi disahkan rapelan dan THR cair, secara otomatis muncul rasa lega, rasa syukur, bahkan mungkin langsung membayangkan rencana belanja, membayar cicilan, atau membantu keluarga. Namun jika kemudian ternyata informasinya belum sepenuhnya akurat, kekecewaan bisa muncul. Karena itu kita perlu menjaga ekspektasi secara seimbang. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menunggu kepastian, ada satu sikap yang sangat penting, memastikan kesiapan administrasi pribadi,
Pastikan rekening masih aktif, pastikan tidak ada perubahan data yang belum dilaporkan. Pastikan proses autentikasi berkala dilakukan sesuai jadwal. Karena jika suatu saat kebijakan benar-benar direalisasikan, sistem hanya akan membayar kepada data yang valid dan aktif. Selain itu, biasakan untuk memeriksa informasi dari kanal resmi pemerintah atau pengelola pensiun. Biasanya jika ada kebijakan besar, pengumumannya tidak hanya 1 hari, akan ada konferensi pers, ada publikasi resmi, ada penjelasan rinci. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu memahami bahwa kebijakan fiskal negara selalu mempertimbangkan banyak faktor. Kondisi ekonomi nasional, penerimaan negara, stabilitas anggaran, prioritas pembangunan, semua itu menjadi bagian dari perhitungan. Karena itu, walaupun keinginan untuk membantu pensiunan sangat besar, pelaksanaannya tetap harus melalui prosedur dan perhitungan matang. Sekarang mari kita rangkum pemahaman kita sampai di titik ini. Pertama, narasi yang beredar menyebut adanya PP terbaru tahun 2026 yang menjadi dasar pencairan rapelan dan THR. Kedua, disebutkan jumlah penerima mencapai jutaan orang. Ketiga, dijelaskan adanya proses verifikasi data dan penyesuaian sistem. Keempat, disebutkan tujuan kebijakan untuk menjaga daya beli, namun rincian resmi mengenai nomor PP, tanggal penetapan, dan detail pasal belum disebutkan dalam narasi yang beredar. Karena itu, sikap terbaik saat ini adalah menunggu konfirmasi resmi sambil memastikan kesiapan administrasi pribadi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada bagian ketiga nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana menyusun langkah antisipasi keuangan secara bijak sambil menunggu kepastian, bagaimana membaca pola kebijakan tahun-tahun sebelumnya sebagai gambaran, serta bagaimana menjaga ketenangan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya. Insya Allah, di bagian berikutnya kita akan merangkai semuanya menjadi penutup yang utuh dan menenangkan. Terima kasih sudah tetap bersama kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah sampai pada bagian ketiga sekaligus penutup dari rangkaian pembahasan ini. Pada bagian pertama, kita membedah isi informasi yang beredar. Pada bagian kedua, kita memahami bagaimana proses kebijakan biasanya berjalan dan mengapa pencairan tidak selalu bisa instan. Sekarang di bagian terakhir ini, mari kita fokus pada satu hal yang paling penting, bagaimana Bapak Ibu menyikapi semua ini dengan tenang, bijak, dan tetap penuh harapan tanpa kehilangan kehati-hatian. Bapak Ibu yang kami hormati, kabar tentang rapelan dan THR bukan sekadar angka. Ia menyentuh kebutuhan real, ia menyentuh dapur rumah tangga, ia menyentuh biaya berobat, ia menyentuh cicilan dan kebutuhan keluarga. Karena itu wajar jika hati langsung bergerak ketika membaca judul yang menyatakan resmi cair atau sudah disahkan. Namun disinilah kedewasaan kita diuji. Kita tidak boleh langsung terpancing euforia, kita juga tidak boleh langsung pesimis, kita perlu berdiri di tengah, tenang, waspada, tetapi tetap optimis. Mari kita pahami kembali gambaran besarnya. Jika benar ada peraturan pemerintah terbaru tahun 2026 yang mengatur penyesuaian atau rapelan, maka regulasi tersebut pasti memiliki struktur yang jelas. Akan ada dasar hukum, akan ada rincian penerima, akan ada waktu berlaku, akan ada mekanisme pembayaran, dan jika memang benar akan ada pencairan pada Maret 2026, maka biasanya pengumuman resmi tidak akan dilakukan diam-diam. Akan ada penjelasan publik, akan ada rilis resmi, dan biasanya akan dikutip oleh berbagai media arus utama secara konsisten dengan rincian yang sama. Karena itu, sampai ada kejelasan resmi, yang paling aman adalah menganggap informasi yang beredar sebagai kabar yang masih perlu diverifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita berbicara secara realistis tentang pengelolaan keuangan sambil menunggu kepastian. Seringkali ketika mendengar kabar rapelan akan cair, seseorang langsung membuat rencana penggunaan dana. Ada yang sudah membayangkan membayar utang, ada yang ingin merenovasi rumah, ada yang ingin membantu anak atau cucu. Semua itu adalah niat yang baik, namun perencanaan terbaik adalah yang berdasarkan kepastian, bukan asumsi. Karena itu, sebelum ada pengumuman resmi yang benar-benar jelas, sebaiknya Bapak Ibu tidak membuat komitmen finansial baru berdasarkan kabar yang belum pasti. Jangan sampai sudah berjanji membayar sesuatu dengan asumsi dana akan masuk pada tanggal tertentu padahal realisasinya bisa berbeda. Sikap hati-hati seperti ini bukan berarti tidak percaya pada pemerintah. Justru ini bentuk kedewasaan dalam mengelola keuangan.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu memahami satu hal penting tentang pola kebijakan dari tahun ke tahun. Kebijakan terkait THR dan penyesuaian biasanya mengikuti pola tertentu, tetapi tidak selalu identik. Ada tahun di mana pengumuman dilakukan lebih awal, ada tahun di mana pengumuman dilakukan lebih dekat ke hari pelaksanaan. Ada pula situasi di mana kebijakan disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Artinya, pola tahun sebelumnya bisa menjadi gambaran, tetapi bukan jaminan pasti. Karena itu ketika narasi menyebut Maret 2026 sebagai waktu pencairan, itu bisa saja merupakan prediksi berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Namun tetap saja kepastian tanggal baru bisa diyakini ketika sudah ada pernyataan resmi yang tegas. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita bicara tentang hal yang sering terlupakan, kesiapan administratif. Seringkali ketika ada pencairan besar, justru kendala bukan pada kebijakan tetapi pada data. Misalnya rekening tidak aktif, autentikasi belum dilakukan. Ada perubahan status keluarga yang belum diperbarui, nomor telepon sudah tidak aktif sehingga tidak menerima pemberitahuan penting. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat proses yang seharusnya lancar menjadi terhambat. Karena itu, sambil menunggu kejelasan, langkah paling bijak adalah memastikan seluruh data dalam kondisi benar dan mutakhir. Ini adalah bentuk ikhtiar nyata yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita juga melihat sisi positif dari narasi yang beredar. Setidaknya kabar tersebut menunjukkan bahwa isu kesejahteraan pensiunan tetap menjadi perhatian publik. Ada pembahasan tentang daya beli, ada pembahasan tentang inflasi, ada pembahasan tentang kebutuhan dasar. Artinya, suara dan kebutuhan pensiunan tidak diabaikan begitu saja dalam percakapan kebijakan nasional, namun perhatian publik tetap perlu diterjemahkan dalam bentuk regulasi resmi yang jelas. Karena itu, kita tidak perlu panik jika belum ada kepastian, kita juga tidak perlu kecewa berlebihan jika prosesnya memerlukan waktu. Yang penting adalah hak tetap diakui dan sistem bekerja sesuai aturan. Bapak Ibu yang kami hormati, seringkali ketenangan adalah kunci. Informasi yang beredar cepat bisa membuat suasana hati ikut naik turun. Hari ini merasa senang karena membaca kabar cair. Besok merasa ragu karena belum ada pengumuman resmi. Lusa merasa khawatir karena mendengar versi berbeda. Siklus emosi seperti ini melelahkan. Karena itu, alih-alih terus-menerus menunggu kabar yang belum jelas, lebih baik kita menempatkan informasi ini sebagai kemungkinan yang sedang diproses. Jika memang benar, maka kita akan menerimanya pada waktunya. Jika belum, kita tetap menjalani hari dengan perencanaan yang realistis. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simpulkan secara utuh pembahasan 3 bagian ini. Ada informasi yang menyebut bahwa rapelan dan THR pensiunan 2026 akan cair dan telah disahkan melalui PP terbaru yang ditandatangani Presiden. Disebutkan pula jumlah penerima mencapai sekitar 9,4 juta orang, termasuk ASN aktif dan pensiunan. Narasi tersebut menjelaskan adanya proses verifikasi jutaan data dan penyesuaian sistem sebelum pembayaran dilakukan. Disebutkan juga bahwa kebijakan diambil untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun hingga informasi tersebut beredar, rincian resmi seperti nomor PP, tanggal penetapan, dan detail teknis belum disebutkan secara jelas. Karena itu, sikap terbaik adalah menunggu pengumuman resmi sambil memastikan kesiapan administrasi dan menjaga perencanaan keuangan tetap realistis. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya kita semua berharap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pensiunan benar-benar terwujud. Kita berharap setiap rupiah yang menjadi hak benar-benar dibayarkan tepat waktu. Kita berharap proses berjalan lancar tanpa hambatan, namun harapan itu perlu disertai kesabaran dan ketenangan. Insya Allah jika memang sudah menjadi keputusan resmi, maka kabar itu akan datang dengan jelas dan terbuka. Dan ketika saat itu tiba, Bapak Ibu tidak lagi perlu bertanya-tanya. Sampai di sini rangkaian pembahasan kita tentang kabar rapelan dan THR pensiunan 2026. Semoga penjelasan yang lebih runtut ini membantu Bapak Ibu memahami konteksnya secara utuh, tidak terburu-buru dalam menyimpulkan dan tetap tenang dalam menunggu kepastian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.